Momen mahasiswa UI, anak PNS tagih janji Anies, soal potongan tunjangan ASN belum dikembalikan. Pak Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Apa? Kita membutuhkan bantuan ini untuk memberikan, karena kita nggak. Jadi dibagi dua. 25% dihibahkan, 25% ditahan dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi 25% itu hibah, memang diberikan. Potongnya 50%. Lalu 25% langsung tidak dikembalikan, 20% dikembalikan. Nah, 25% harus dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika APB DKI Jakarta sudah kembali. Dan sekarang pelan-pelan uang itu harus dikembalikan. Karena hilangnya itu banyak, bayangkan 80 triliun, kehilangan 52%, pelan-pelan itu kembali. Jadi bagi ASN yang hari ini belum terima, it's a matter of time, uang itu akan dikembalikan. Begitu APBD-nya kembali, uang itu dikembalikan. Dulu janjinya apa ya? Di atas 3,6 sampai 7 juta, di atas 3,6 sampai 7 juta, tapi yang di atas 7 juta nggak bisa dapat. Mereka yang bukan miskin, tapi juga tidak kaya, mereka ini di mana rentangnya? Rentangnya antara UMR 4,7 juta sampai 15 juta, 4,7 juta sampai 15 juta. Janji saya adalah DP 0 rupiah dengan menggunakan aturan perbankan, dan aturannya memang 3,6 sampai 7 juta. Dulu janjinya apa ya? Mereka yang bukan miskin tapi juga tidak kaya. Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Kalau tidak konsisten dalam kata-kata, bagaimana dia akan konsisten dalam tindakannya? Lalu rakyat Jakarta mau berharap dari mana? Jangan salahkan kemudian kalau rakyat Jakarta semakin menderita. Kalau boleh lihat ya Bang, Pak Jokowi itu sangat memperhatikan kampung-kampung rakyat kecil. Beliau 2 tahun di Jakarta. Sesudah itu ada penggantinya Pak Basuki. Sesudah Pak Basuki ada penggantinya Pak Jarod sebentar, lalu saya. Boleh dibandingkan coba? Boleh dibandingkan coba? Ya udah, akui saja. Jangan kita capek banding-bandingkan ini. Jangan. Tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu, rumah DP 0, OKOC dan sebagainya? Mana? Itu hanya bisa dijawab dengan perbuatan dan kenyataan. Jawabannya adalah lihat pada kenyataan. Nah, nyatanya rumah DP 0 itu ya rentan pendapatan yang eligible atau yang layak untuk mengakses program rumah DP 0 itu syarat paling bawahnya tuh 4 juta gitu. Dan syarat waktu itu syarat paling tingginya 7, kemudian karena nggak laku dinaikin jadi 14 juta. Jadi kayak begini, dalam hal itu aja Pak Anies sebenarnya sudah berbohong, sudah nggak menepati janjinya. Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia, Irma Josephine, menagih janji bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswedan, mengembalikan tunjangan kinerja daerah atau TKD, aparatur sipil negara atau ASN DKI Jakarta sebesar 25% yang dipotong pada masa pandemi COVID-19. Sewaktu Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dana hasil potongan dialihkan untuk anggaran bantuan sosial atau bansos bagi warga miskin dan rentan miskin terdampak wabah virus corona. Momen tersebut terjadi dalam forum bertajuk Kuliah Kebangsaan Bersama Anies Baswedan
Irma mengajukan diri sebagai salah satu peserta yang mengajukan pertanyaan. Mulanya, Irma memperkenalkan diri sebagai anak dari seorang ayah yang bekerja sebagai PNS. Kemudian, Irma bertanya mengenai cara Anies mencapai kesejahteraan rakyat apabila terpilih. Padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi. Mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu, ujar Irma Selasa 29 Agustus. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nanti untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depan? Tanya Irma. Pertanyaan yang dilontarkan Irma menuai dukungan riuh mahasiswa yang jadi peserta kuliah kebangsaan. Anies lantas mengatakan bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19, pemerintah harus melakukan penggeseran anggaran untuk menangani kondisi COVID-19. Kala itu, jelas Anies, anggaran digunakan untuk aspek kesehatan dan jaminan sosial. Warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka banyak sekali warga yang tidak punya pendapatan rutin, tutur Anies. Menurut Anies, karena kondisi itu, jumlah penerima jaminan sosial di Jakarta meningkat selama masa pandemi COVID-19. Mantan Mendikbud itu mengungkap, angka penerima jaminan sosial meningkat dari yang semula 900.000 menjadi 2,4 juta jiwa. Artinya, kata Anies, sebanyak 2/3 penduduk Jakarta mesti diberi uang oleh pemerintah. Berkenaan dengan kondisi tersebut, Anies lantas mengumpulkan ASN seraya menyatakan kala itu Pemprov DKI memiliki uang sebesar 1,6 triliun rupiah. Saya berbicara kepada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun rupiah. Mau dipakai untuk 60.000 ASN atau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD, terang Anies. Dan beritahu anak, istri, suami bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah. Uang itu diberikan kepada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak pandemi, tambah dia. Lebih lanjut, Anies meminta para ASN yang hari itu belum menerima untuk menunggu. Anies mengatakan TKD yang sempat dipotong itu bakal kembali seiring dengan kembalinya APBD DKI Jakarta. Begitu APBD kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingat bahwa uang itu dikembalikan semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga Anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan karena terdampak COVID. Alasan Anies Baswedan. Sementara itu, presentasi Anies Baswedan buat mahasiswi FISIP UI kecewa. Mereka duga visi Anies penuh ide segar perubahan. Tanpa ide segar perubahan, mahasiswa FISIP UI kecewa. Mereka kritik presentasi Anies pasca dengar ocehan 35 menit di aula FISIP UI yang membosankan. Padahal kita sudah greget dengar Pak Anies bicara soal perubahan, ungkap salah seorang mahasiswi FISIP UI tahun kedua jurusan hubungan internasional. Ia contohkan presentasi visi Anies soal produk Indonesia agar ada di setiap rumah tangga di seluruh dunia. Ngapain cari market rumah tangga di seluruh dunia? Konyol, ujarnya. Menurut dia, presentasi Anies justru menyesatkan. Dia lupa penduduk Indonesia sangat besar. Ini market potensial. Kenapa cari market di negara lain? Ungkap mahasiswi tersebut. Ia mengaku kecewa dengar presentasi visi Anies soal perubahan tanpa ide segar. Buat apa mikirin agar brand Indonesia ada di setiap rumah tangga bangsa lain? Idenya nggak mutu, ujarnya. Usai Anies contohkan soal Korea. Ia menilai Anies justru minta anak muda sibuk pikirkan. Kenapa kita suka Manchester United? Kenapa kita tidak kenalkan Persija ke dunia? Gitu, ujarnya. Ia nilai mestinya Anies bicara soal bagaimana produk Indonesia bisa berjaya di negeri sendiri.
Itu saja sudah banyak tantangannya, ungkapnya. Kita sebenarnya ingin tahu apa formula kebijakan yang bisa dorong UKM maju lebih pesat. Produk kita harus kuasai pasar lokal dulu, baru mendunia, terang dia.